Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fareza Akbar dari kelas 11 IPS 4. Hari ini dalam rangka memenuhi tugas geografi, saya akan membahas beberapa soal, lebih tepatnya 10 soal yang telah diberikan oleh guru yang bersangkutan. Soal ini seputar materi posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Langsung saja kita ke soal-soalnya. Kita mulai dari pembahasan soal nomor 1. Soalnya, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini. 1. Memiliki iklim tropis. 2. Memiliki 3 zona waktu. 3. Memiliki curah hujan tinggi. 4. Memiliki lebih dari 17.000 pulau. Dan 5. Memiliki bioma hutan hujan tropis. Pertanyaannya, pernyataan yang menunjukkan dampak yang dipengaruhi letak garis lintang Indonesia adalah, jawabannya adalah B. Kenapa? Karena di sini yang ditanya garis lintang. Garis lintang itu pasti berhubungan sama iklim. B itu optionnya kan 1, 3, 5, yaitu memiliki iklim tropis, memiliki curah hujan tinggi, dan memiliki bioma hutan hujan tropis. Kita masuk ke soal nomor 2. Seorang pilot yang akan menerbangkan pesawat terbang komersil tujuan Denpasar, Bali, melakukan lepas landas pesawat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat dari kota Bandung. Waktu tempuh perjalanan Bandung ke Denpasar adalah 60 menit. Maka pesawat tersebut akan tiba di Denpasar pada pukul A. 8 WIB, B. 8 WITA, C. 9 WIT, D. 9 WITA, dan E. 10 WITA. Jawabannya itu D. 9 WITA. Kenapa bisa D? Dari mana kita dapat 9 ini? Gini nih, di soal itu kan ada keterangan bahwa si pesawat ini lepas landas pukul 7. Nah, terus di situ juga ada keterangan waktu tempuh perjalanannya itu 60 menit. 60 menit itu kan 1 jam. Nah, kita tambahin. Dari situ kita dapat 8 waktu Indonesia Barat. Nah, di sini karena tujuannya Denpasar, dan Denpasar itu satuan waktu yang berlaku itu waktu Indonesia Tengah atau WITA. Setelah di search, perbedaan waktu Indonesia Barat dan waktu Indonesia Tengah itu 1 jam. Nah, kita tambahin lagi 1 jam. Nah, dari situ kita peroleh 9 waktu Indonesia Tengah. Next, kita masuk ke nomor 3. Perhatikan negara yang berbatasan wilayah dengan Indonesia ini. 1 ada Malaysia, 2 ada Singapura, 3 ada Thailand, 4 ada Papua Nugini, dan 5 ada Timur Leste. Pertanyaannya, negara yang batas wilayahnya ditandai dengan adanya patok dan demarkasi ditunjukkan oleh nomor. Jawabannya itu B. Yang ditanya di sini maksudnya negara mana yang batasannya itu batasan langsung atau batasan darat sama negara Indonesia. Kita lihat di maps aja ya. Kalau misalnya Indonesia itu berbatasan daratannya langsung sama negara-negara yang ada di option B, yaitu 1 Malaysia di Kalimantan, 2 terus ada 4 itu Papua Nugini, dan 5 Timur Leste. Itu negara-negara yang daratannya berbatasan langsung sama Indonesia. Next, kita lanjut ke nomor 4. Pertanyaannya, negara yang berbatasan langsung sebelah timur laut dengan Indonesia adalah A. Palau, B. India, C. Singapura, D. Australia, dan E. Papua Nugini. Jawabannya adalah A. Palau. Ya, kalian pasti awalnya ngira kalau yang berbatasan langsung sebelah timur laut Indonesia adalah Papua Nugini. Cuman yang lebih spesifik, kalau kalian lihat mapnya dengan teliti, di situ ada sebuah, lebih tepatnya kepulauan yang bernama Kepulauan Palau. Itu juga mungkin disebut negara. Di sini lebih lengkapnya, di situ ada benderanya sama identitas dari negara itu. Sekarang nomor 5. Pertanyaannya, zona perairan yang terletak di atas paparan benua disebut A. Zona biotik, B. Zona abiotik, C. Zona neartik, D. Zona batial, dan E. Zona litoral. Jawabannya adalah C. Zona neartik. Sebenarnya ini tuh definisi ya.
Jadi nggak ada yang bisa terlalu dijelasin. Kalau kalian suka baca buku bos atau search artikel-artikel, pasti kalian tahu sendiri jawabannya. Kita masuk ke nomor 6. Tripang yang didapat dari laut merupakan sumber daya bahari yang dapat dimanfaatkan sebagai A. Sumber pangan, B. Sumber mineral, C. Sumber ekonomi, D. Sumber obat-obatan, dan E. Sumber lapangan kerja. Jawabannya itu B. Sumber mineral. Bagi kalian yang nggak tahu apa itu teripang itu semacam hewan laut yang kalau misalnya di Indonesia tuh suka disebut timun laut. Dia tuh punya kandungan protein 86,8%, kolagen 80%, dan mineral juga mukopolisakarida yang biasanya dimanfaatin buat obat-obatan. Nah, itulah kenapa teripang ini jawabannya tadi sumber mineral, karena dia punya kandungan mineral di dalamnya. Masuk ke nomor 7. Pertanyaannya, Selat Malaka merupakan jalur perdagangan internasional yang termasuk ke dalam alur kepulauan Indonesia, khususnya jalur A. ALKI 1, B. ALKI 2, C. ALKI 3A, D. ALKI 3B, dan E. ALKI 3C. Jawabannya adalah A. ALKI 1. Bagi kalian yang nggak tahu apa itu ALKI itu adalah singkatan dari Alur Laut Kepulauan Indonesia. Alur ini itu adalah alur laut yang ditetapkan sebagai alur laut untuk pelaksanaan hak lintas alur laut kepulauan berdasarkan konversi hukum laut internasional. Jadi, alur ini merupakan alur untuk pelayaran dan penerbangan yang dapat dimanfaatkan oleh kapal dan pesawat udara asing di atas laut untuk kepentingan pelayaran dan penerbangan damai dengan cara normal. Untuk pembagiannya sendiri, bisa kalian lihat di sini. ALKS 1 itu melintasi Laut Cina Selatan yang notabene di dalamnya ada Selat Malaka atau Natuna, Selat Karimata, Laut Jawa, Selat Sunda, dan Samudra Hindia. Selanjutnya, soal nomor 8. Pertanyaannya, jenis sumber daya bahari di Indonesia. 1. Ikan cakalang, 2. Ikan duyung, 3. Ikan tuna, 4. Sotong, dan 5. Penyu. Sumber daya bahari yang dapat dijadikan komoditas ekspor ditujukan oleh nomor. Jawabannya adalah C. 1, 3, 4. Ikan cakalang, ikan tuna, dan sotong. Kenapa jawabannya itu? Jelas. Karena ikan duyung dan penyu itu merupakan hewan yang dilindungi oleh beberapa negara termasuk Indonesia. Jadi komoditas ekspor yang bisa dimanfaatkan oleh Indonesia hanyalah ikan umum yang bisa normal dikonsumsi dan masih banyak seperti cakalang, tuna, dan sotong. Next. Masuk ke nomor 9. Daerah tujuan pariwisata bahari Indonesia yang berlokasi di utara Pulau Jawa adalah A. Wakatobi, B. Raja Ampat, C. Pantai Kuta, D. Teluk Tomini, dan E. Kepulauan Seribu. Jawabannya adalah jelas E. Kepulauan Seribu. Walaupun Indonesia memiliki banyak sekali tujuan pariwisata bahari yang bertemakan tempat atau kepulauan yang memiliki lingkungan yang indah, tapi di sini pertanyaannya yang berlokasi di utara Pulau Jawa. Pasti jawabannya Kepulauan Seribu. Next. Soal terakhir, soal nomor 10. Salah satu upaya langsung yang dapat dilakukan pemerintah Indonesia dalam peningkatan optimalisasi kunjungan wisatawan mancanegara adalah A. Mendatangkan investor asing, B. Mengedukasi masyarakat lokal, C. Menjaga stabilitas ekonomi negara, D. Mempermudahkan perizinan wisman, dan E. Promosi wisata lewat berbagai media. Jawaban yang paling memungkinkan adalah E. Alasannya atau pembahasannya itu karena di era sekarang, era 4.0, di mana internet atau media itu sering digunakan sekali oleh banyak orang, di mana mereka menggunakan aplikasi media sosial yang notabene tidak lepas dari kehidupan sehari-hari. Dengan adanya promosi lewat berbagai media, baik media komunikasi atau media sosial yang lain, orang-orang bakal secara langsung atau tidak langsung mengetahui wisata-wisata yang ada di Indonesia, apalagi di tengah kondisi pandemi yang sekarang. Promosi melewati berbagai media sosial adalah pilihan terbaik untuk mempromosikan
pariwisata kita. Ya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau ketidakvalidan suatu informasi. Mungkin itu dikarenakan kesalahan saya yang tidak membaca terlalu jelas, atau mungkin yang lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.